صل على نبينا صل على محمد. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan dari tafsir Al-Qur'an di episode ini, kita akan membahas tafsir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-79 hingga ke-82. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan bahwa pada ayat yang ke-79 ini digambarkan bagaimana akhir dari kebersamaan antara Nabi Musa alaihissalam dengan hamba Allah yang alim. Jadi ketika hamba Allah terus melihat sikap dari Nabi Musa alaihissalam yang kerap mengajukan kritikan, maka beliau berkata, "Sekarang baiklah kita berpisah." Hal ini sebagai isyarat bahwa meskipun ada seruan bersatu dan berkumpul atas dasar ketauhidan, namun dikarenakan ahli kitab tidak juga meninggalkan kemusyrikannya, maka Rasulullah SAW memutuskan perhubungan dengan kaum Yahudi dan Masehi. Dan sejak itulah mulailah terjadi perlombaan di antara ketiga umat ini. Adapun pada ayat yang ke-80, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan bahwa kadang-kadang di dalam mimpi orang tersebut turut mentakbirkan pemandangan yang terjadi. Takbir itu kadang-kadang nyata secara sempurna dan kadang-kadang baru sebagiannya saja yang nyata. Dan kadang masih menghendaki takbir tambahan. Inilah yang terjadi pada ayat ini. Penjelasan yang telah diberikan oleh hamba Allah yang alim dalam ayat-ayat tersebut memang sudah menyingkapkan sedikit saja bagian dari yang tersembunyi, namun belum jelas, dan tentunya masih memerlukan penjelasan yang lebih dalam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama sekali hamba Allah menjelaskan tentang perahu, bahwa perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di lautan. Sengaja perahu tersebut dirusak karena di seberang lautan sana ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu yang masih utuh. Sehingga untuk menghindari kejahatan sang raja, maka perahu tersebut sengaja dirusak. Terkait takbir dari orang-orang miskin dan raja adalah orang-orang miskin ialah orang-orang yang hatinya miskin, atau mereka yang rela tinggal dan bergaul bersama orang-orang miskin, atau mereka yang harta bendanya, kehormatannya, dan kasih sayangnya selalu dicurahkan untuk kebahagiaan orang-orang yang miskin. Adapun takbir dari raja adalah jiwa dari penyembahan terhadap kelezatan dunia, karena raja dunia adalah lambang keduniawian. Dan takbir dari merampas perahu dengan paksa ialah semangat cinta duniawi yang bergelora, atau jiwa yang tidak ada semangat keagamaan, dan yang harta bendanya tidak dikeluarkan untuk menolong orang-orang yang miskin. Dalam hal ini, mereka benar-benar hanyut dalam kesenangan dunia, dan harta bendanya erat dalam genggaman syaitan. Itulah mengapa Rasulullah SAW dengan perintah Allah Ta'ala memerintahkan kepada umat beliau agar melobangi perahu mereka, yakni harta benda mereka harus selalu dibelanjakan untuk pengkhidmatan agama dan menolong sesama manusia, agar
kecintaan terhadap dunia tidak mempengaruhi hati mereka, dan harta benda mereka akan tertuju hanya untuk Allah Ta'ala, bukan untuk dunia yang zalim tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pembahasan ini harus diperhatikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melihat gambaran dunia dalam peristiwa Isra beliau yang dimisalkan sebagai seorang perempuan tua. Namun, berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam yang melihat gambaran dunia itu dalam permisalan seorang raja yang zalim. Hal ini memberikan isyarat bahwa serangan dunia terhadap umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat lemah, tidak ubahnya sebagai serangan seorang nenek yang tidak seberapa berdaya. Namun, berbeda halnya dengan serangan duniawi terhadap umat Nabi Musa alaihissalam begitu dahsyat. Itulah sebabnya dunia ini diperlihatkan kepada beliau laksana seorang raja yang zalim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat sebelumnya telah diterangkan bahwa takbir dari pemuda ialah menunjukkan kepada sebuah gerak atau kekuatan dan kejahilan. Dalam ayat ini, hamba Allah yang alim berkata, anak itu adalah kepunyaan dua orang ibu bapak yang baik. Kami takut kalau dia dibiarkan hidup, maka dia akan menyebabkan orang tuanya menjadi kufur dan suka membantah. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menerangkan bahwa membunuh seseorang tanpa ada bukti, maka hukumnya tidak boleh. Oleh karena itu, nyatalah bahwa pemandangan ini menghendaki suatu takbir. Bila takbir dari pemuda adalah sebuah gerak atau kekuatan dan kejahilan, maka sudah selayaknya jika ibu dan bapaknya pun berasal dari jenis yang serupa pula. Karena gerak, kekuatan, dan kejahilan bukanlah nama benda yang dapat diraba. Artinya hal ini adalah nama sifat. Sekarang kita lihat dari manakah datangnya sebuah gerakan atau kekuatan dan kejahilan tersebut. Dengan jelas dapat diketahui bahwa sifat-sifat ini timbulnya dari ruh dan jisim manusia dan sangat perlu untuk dikendalikan. Jika dibiarkan lepas begitu saja, maka ruh dan jisim manusia dapat dihinggapi penyakit durhaka dan kufur. Sehingga makna dari membunuh dalam ayat tersebut tertuju pada membunuh dari sumber utama dari gerak, kekuatan, dan kejahilan di dalam diri manusia. Sehingga dengannya manusia bersedia untuk menerima perintah-perintah ilahi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki ruh dan jisim manusia sebagai wujud yang sangat berharga tersebut lantas terperosok ke dalam kedurhakaan dan kekufuran. Sebab itu, kepada hamba Allah yang alim, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membunuh pemuda tersebut. Bila sifat dasar manusia yang cenderung pada kebebasan itu dibunuh dengan pedang syariat, maka keganasan serta kebebasan sifat hewani di dalam diri manusia akan dipatahkan, dan akhirnya sifat-sifat dasar manusia tersebut akan meraih kesuciannya. Namun, sebagaimana telah diterangkan bahwa kaum Musawi tidak mau mengerti terhadap nuktah ini, mereka terus saja hanyut dalam kelezatan duniawi. Mereka bebas bergaul antara wanita dan pria, serta gemar sekali dengan dansa-dansa, tontonan, dan segala macam yang membangunkan birahi manusia. Yang karenanya di dalam gerak mereka timbul pergolakan dan permusuhan.
Dan dalam kebebasan mereka timbul hawa nafsu yang tidak terkendali, yang akhirnya mendorong mereka kepada kedurhakaan dan kekufuran. Sehingga mereka pun semakin jauh dari kebaikan dan ketakwaan. Dan kesudahannya mereka tidak mau menerima nasihat dari agama dan akal. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah dari tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.